Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Komarudin Nur dengan nomor induk mahasiswa 30101803, mahasiswa Fakultas Kedokteran, Prodi Kedokteran Umum Angkatan 2018. Di sini saya akan membuat video tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baku sebagai tugas dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Epi Camalah, Magister Pendidikan. Baik, langsung saja kita ke pembahasan tentang bahasa baku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa diartikan sebagai lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, bahasa baku atau kata baku artinya sebagai tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas dan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bahasa baku adalah bahasa yang digunakan untuk berinteraksi atau berkomunikasi sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia atau ejaan bahasa Indonesia yang kita sering sebut dengan EYD yang sudah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Biasanya bahasa baku ini digunakan pada saat acara resmi, pidato resmi, atau acara formal lainnya. Sedangkan bahasa tidak baku adalah bahasa yang tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia yang biasanya digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam keseharian. Pada dasarnya, bahasa baku jika kita menilik ketujuan awal digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dan memiliki 4 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai bahasa pemersatu bangsa. Fungsi yang kedua yaitu sebagai fungsi prestisi, yaitu membawa suatu kehormatan. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai fungsi partisipatif, yaitu yang berarti memiliki mobilitas sosial. Artinya, semua orang yang menggunakan bahasa baku mampu menyampaikan informasi kepada siapapun yang ada di negara ini. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi yang keempat yaitu sebagai fungsi kerangka acuan dalam praktik kebahasaan. Namun, faktanya, masyarakat di Indonesia pada umumnya dalam sehari-hari memang jarang menggunakan bahasa baku. Dikarenakan bahasa baku memang tidak biasa kita gunakan maupun kita dengarkan dalam sehari-hari. Masyarakat Indonesia pun mengenal beragam bahasa yang digunakan dalam sehari-hari. Misalnya bahasa gaul, kemudian ada bahasa asing, lalu ada bahasa daerah yang merupakan bahasa keibuan kita sejak kecil. Dan hal ini pun tidak dapat kita salahkan apabila masyarakat Indonesia tidak menggunakan bahasa baku. Karena bahasa baku pada tujuan awalnya digunakan sebagai media untuk berkomunikasi. Dengan kita menggunakan bahasa daerah pun kita sudah mampu untuk berkomunikasi, dan apabila lawan bicara kita mampu menangkap apa yang kita utarakan, itu sudah merupakan tujuan dari bahasa. Namun, sebagai warga negara Indonesia, kita patut menjunjung tinggi bahasa Indonesia yang baku sebagai bahasa pemersatu. Sejatinya, bahasa apapun itu apabila kita gunakan secara baik dan benar dengan norma kesopanan atau norma yang berlaku di masyarakat, maka sah-sah saja apabila kita sebagai warga negara Indonesia menggunakan bahasa apapun dalam keseharian kita. Namun kembali lagi, kita sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya kita menjunjung tinggi bahasa baku, yaitu bahasa Indonesia. Pada dasarnya bahasa baku itu sudah disesuaikan dengan dialek-dialek dari masing-masing daerah, dan kita tidak perlu malu dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu dengan menggunakan bahasa baku. Dan kita dalam keadaan acara-acara formal, kita harus menggunakan bahasa baku sebagai bahasa yang kita junjung tinggi. Kita sebagai generasi muda tidak perlu malu, dan kita seharusnya sudah merasa bangga dengan bahasa Indonesia yang baku. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari perkataan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.